Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak dimanapun Bapak Saudara berada, apapun masalah yang engkau hadapi hari-hari ini, kita percaya akan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang menopang, menolong kita, yang menuntun kita, sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Mari saudaraku, hari ini saya mau ngajak saudara untuk kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah kami yang kudus, Engkau yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh istirahat sepanjang malam, dan pagi hari ini kami kembali bangun. Kesehatan yang Tuhan sudah berikan, napas kehidupan bahkan Tuhan sudah berikan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa mencari Tuhan, boleh senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus pimpin hidup kami, tuntunlah kami, peganglah tangan kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa, tapi kami akan tetap kuat. Pagi hari ini kami rindu haus akan zaman kasih kuasa Tuhan. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, diberikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini disampaikan kepada orang-orang Israel, disampaikan kepada setiap kita yang percaya, agar kita di dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi tantangan, persoalan masalah, kita tidak perlu takut. Karena Allah sendiri yang berkata, aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahku. Kita percaya Allah itu Allah yang maha kuasa. Allah itu Allah yang maha kasih. Dia akan menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Dia akan menolong kita, setiap kita yang berseru kepadanya. Hidup ini kita tidak perlu khawatir apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang menjadi pergumulan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita. Kita percaya Allah itu Allah yang peduli. Dia gembala yang senantiasa membaringkan kita kepada rumput hijau. Dia yang senantiasa menuntun kita ke aliran air yang tenang. Kita tidak perlu takut menghadapi situasi, kondisi hari-hari ini, bahkan hari esok yang dikatakan akan terjadi kelaparan yang cukup besar, akan terjadi kesulitan yang cukup besar. Semuanya itu sudah tertulis, saudaraku, sebagaimana di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Memang di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sulit, saudaraku. Demikian juga sebelum datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali, akan banyak terjadi
guncangan-guncangan, baik gempa bumi, peperangan terjadi di mana-mana, kelaparan terjadi, semuanya itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya melihat semuanya itu, bagaimana kita bisa menyikapinya? Hanya datang kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Maka kita akan terlepas dan bisa melewati dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Kita akan kuat jika kita datang kepada Tuhan. Kita kuat jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dia berkata, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku dalam engkau. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kita melihat banyak bencana demi bencana terjadi di mana-mana. Kita mencari Tuhan selama kita masih hidup, mencari Tuhan selagi masih kita sehat, dan selama kita masih bisa bernapas, masih dikasih Tuhan kesempatan dan waktu, kita harus senantiasa mencari Tuhan. Kita selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan, karena Alkitab yang kita miliki, yang kita baca adalah suara Tuhan yang harus kita dengarkan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, mari kita tinggalkan cara hidup yang lama. Sebagai orang yang percaya, mari kita tinggalkan sikap yang tidak baik, segala perbuatan, perilaku, karakter yang tidak baik. Kita tinggalkan, kita harus hidup di dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan hidup kita. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Dia berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita harus tetap setia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun saat ini kita banyak mengalami masalah, banyak mengalami pergumulan yang cukup berat, tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus tetap setia, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan, kita harus banyak membaca firman Tuhan, kita harus semakin banyak berdoa dengan tidak putus-putusnya meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat, maka kita harus pergunakan waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita pasti sanggup, kita pasti kuat menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi. Bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Mari saudaraku, kita renungkan firman Tuhan ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Engkau berkata, jangan takut, sebab akulah Tuhan Allahmu yang menuntun, yang menyertai dan memberkati, yang membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan buat jaminan yang Tuhan sudah katakan. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami tetap percaya, kami berseru kepada Tuhan memanggil nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengarkan memberkati setiap kami, memberikan kami ketenangan, damai sejahtera, memberikan kami kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi. Tuhan, ini kami. Biarlah Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus.
Bagi saudara-saudaraku yang dikasih, mungkin ada yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, segala sakit penyakitnya diangkat, disembuhkan, dipulihkan, sehingga dia sehat di dalam nama Yesus. Yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Yesus aku berdoa, dilepaskan, dihancurkan segala kuasa si jahat, segala bentuk perdukunan, segala kuasa-kuasa kegelapan, santet guna-guna dipatahkan, dihancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Aku berdoa yang lemah dikuatkan dengan pertolongan Roh Kudus, mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu mengalir atas hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.